Pernahkah kita membayangkan ada seorang manusia yang bobot keberadaannya di medan perang disetarakan dengan 1000 pasukan tempur? Bukan karena sihir atau dongeng, melainkan karena mentalitas baja, kecerdasan taktik, dan ketulusan iman yang menghujam dalam dada. Sosok ini adalah ksatria yang namanya membuat nyali musuh ciut sebelum pedang terhunus. Beliau adalah Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi. Sebelum kita menyelami lebih dalam samudra hikmah dari perjalanan hidup sang ksatria 1000 pasukan ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai bentuk dukungan dakwah kita. Dan untuk yang sedang menonton, sedang menyimak dari daerah mana saja, semoga silaturahmi digital ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kisah Al-Qaqa bin Amr bukan sekadar narasi tentang pertumpahan darah atau penaklukan wilayah, melainkan tentang bagaimana seorang muslim menemukan tujuan hidupnya dan memaksimalkan potensi diri demi tegaknya kalimatullah. Al-Qaqa lahir dari suku Tamim, sebuah suku yang dikenal dengan ketangguhan fisik dan kemampuan bersastra yang tinggi. Sejak masa mudanya, ia telah mengasah kemampuan berkuda dan seni memainkan pedang hingga mencapai tingkat yang jarang tertandingi. Namun kehebatan fisik itu barulah berupa raga yang hampa sebelum cahaya Islam menyentuh hatinya. Pada tahun ke-9 Hijriah, yang dikenal dalam sejarah sebagai Amul Wufud atau Tahun Utusan, Jazirah Arab menyaksikan sebuah fenomena besar di mana suku-suku dari berbagai penjuru berbondong-bondong menuju Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Al-Qaqa ada di antara rombongan suku Tamim. Saat pertama kali kakinya menginjak pelataran Masjid Nabawi, ada getaran yang berbeda di jiwanya. Ia yang terbiasa dengan hiruk-pikuk peperangan dan lantunan syair kebanggaan suku, tiba-tiba tertegun mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan. Di sanalah, di hadapan Rasulullah, ksatria ini bersimpuh dan mengikrarkan syahadat. Hidayah itu masuk bukan melalui paksaan pedang, melainkan melalui keindahan akhlak dan kebenaran wahyu yang mengetuk pintu batinnya. Namun perjalanan spiritual Al-Qaqa diuji sejak awal. Setelah memeluk Islam, ia tidak bisa berlama-lama di Madinah untuk selalu berada di sisi Rasulullah karena sebuah tanggung jawab besar, merawat ibundanya yang tengah sakit keras. Di sini kita belajar satu hikmah mendalam, bahwa Islam tidak hanya membangun ksatria di medan perang, tapi juga ksatria di dalam rumah. Bakti kepada orang tua adalah jihad pertama yang dilakukan Al-Qaqa sebelum ia membelah barisan musuh di Irak dan Syam. Meskipun ia merasa sangat terlambat dalam memeluk Islam, Al-Qaqa tidak membiarkan rasa penyesalan itu membelenggunya. Ia justru menggunakan waktu yang tersisa dengan intensitas pengabdian yang luar biasa. Ia sadar bahwa kualitas iman tidak ditentukan oleh seberapa lama seseorang mengenal Islam, melainkan seberapa besar perubahan yang dihasilkan setelah Islam itu merasuk. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya saat Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Kehilangan ini hampir meruntuhkan semangat banyak kaum muslimin. Namun di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Qaqa muncul sebagai pilar kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia adalah salah satu panglima yang tetap setia saat badai kemurtadan melanda Jazirah Arab. Kemampuannya dalam mengorganisir pasukan dan kepiawaiannya dalam memetakan kekuatan musuh menjadikannya aset paling berharga dalam menjaga stabilitas negara Islam yang masih muda itu. Puncak reputasi Al-Qaqa mulai mendunia saat ia dikirim ke wilayah Irak untuk membantu Khalid bin Walid. Saat itu, Khalid menghadapi situasi yang sangat pelik dalam menghadapi kekaisaran Persia yang memiliki jumlah pasukan berkali-kali lipat lebih besar. Khalid meminta bala bantuan kepada Abu Bakar di Madinah, namun yang dikirim oleh sang khalifah hanyalah satu orang, Al-Qaqa bin Amr. Banyak sahabat yang terheran-heran bagaimana mungkin satu orang dikirim untuk membantu pasukan yang sedang terdesak. Abu Bakar dengan penuh keyakinan menjawab bahwa suara Al-Qaqa di tengah pasukan jauh lebih dahsyat daripada 1000 prajurit. Keyakinan khalifah ini bukan tanpa alasan. Al-Qaqa adalah tipe pemimpin yang mampu mengubah mentalitas kekalahan menjadi haus akan kemenangan hanya dengan kehadirannya.
Di medan perang Irak, Al-Qa'qa' membuktikan bahwa perang bukan hanya soal adu otot, melainkan adu mental dan strategi. Ia adalah orang yang mempelopori taktik-taktik kejutan yang tidak pernah terbayangkan oleh musuh. Ketika pasukan Muslim mulai kelelahan, Al-Qa'qa' akan maju ke depan dan berteriak dengan suara yang menggelegar, membakar semangat jihad yang hampir padam. Ketangkasannya dalam berduel satu lawan satu membuat jenderal-jenderal Persia gemetar. Setiap kali ia maju ke tengah lapangan untuk menantang duel, musuh tahu bahwa itu adalah vonis kematian bagi siapapun yang berani melayaninya. Kemenangan demi kemenangan di wilayah Hira hingga keberhasilan menguasai sebagian besar wilayah Irak menjadi bukti bahwa satu orang yang memiliki iman yang bulat dan keahlian yang mumpuni bisa mengubah sejarah. Ketulusan Al-Qa'qa' juga terlihat saat estafeta kepemimpinan berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Ia tidak pernah mempermasalahkan siapa yang menjadi pemimpin, selama tujuannya adalah kejayaan Islam. Saat dikirim ke Syam untuk membantu penaklukan Romawi dalam Perang Yarmuk, ia kembali menunjukkan kelasnya sebagai kesatria elit. Di bawah terik matahari Yarmuk, Al-Qa'qa' bersama Ikrimah bin Abu Jahal membentuk unit-unit kecil yang sangat lincah untuk menembus formasi kura-kura pasukan Romawi yang sangat rapat. Keberaniannya tidak mengenal batas, namun tetap terkendali oleh kecerdasan taktis yang dingin. Ia tahu kapan harus menyerang dengan brutal dan kapan harus menarik diri untuk menjebak musuh. Setelah melewati kemenangan besar di Yarmuk, sejarah kembali memanggil Al-Qa'qa' bin Amr untuk menyelesaikan misi besar di tanah Irak. Di bawah komando Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, kaum muslimin bersiap menghadapi ujian terberat mereka dalam Perang Qadisiyah. Ini bukan sekedar perang perebutan wilayah, melainkan benturan dua peradaban besar antara Islam yang membawa tauhid melawan Persia yang angkuh dengan kemegahannya. Al-Qa'qa' yang saat itu masih berada di Syam diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk segera menuju Irak sebagai bantuan utama. Kedatangannya di medan Qadisiyah menjadi sebuah legenda taktik yang akan selalu dikenang dalam catatan militer dunia. Al-Qa'qa' memahami bahwa dalam perang, psikologi massa adalah kunci. Ia tidak datang dengan seluruh pasukannya sekaligus secara gerombolan. Sebaliknya, ia membagi pasukannya menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 orang. Kelompok-kelompok ini diperintahkan untuk muncul di cakrawala satu demi satu secara berkala, menciptakan ilusi visual seolah-olah bala bantuan Muslim terus mengalir tanpa putus dari Madinah. Taktik ini berhasil menghancurkan mental pasukan Persia. Musuh yang melihat debu berterbangan dari kejauhan merasa ketakutan, mengira bahwa jutaan pejuang Muslim baru saja tiba untuk menghabisi mereka. Kehadiran Al-Qa'qa' benar-benar menjadi suntikan energi bagi pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sedang menderita sakit dan hanya bisa memantau dari tenda tinggi. Klimaks dari ketangkasan Al-Qa'qa' terjadi pada hari Agwats. Persia saat itu mengerahkan senjata paling mematikan mereka, kawanan gajah perang yang dilapisi baju besi. Gajah-gajah ini bertindak layaknya tank modern yang mengacak-acak barisan kuda kaum muslimin. Kuda-kuda Arab yang tidak terbiasa melihat gajah menjadi panik dan lari kocar-kacir. Melihat situasi kritis ini, Sa'ad bin Abi Waqqas memberi instruksi khusus kepada Al-Qa'qa' dan saudaranya Hashim untuk melumpuhkan pemimpin gajah tersebut, yaitu seekor gajah putih raksasa yang menjadi jantung pertahanan musuh. Dengan keberanian yang melampaui logika manusia biasa, Al-Qa'qa' memaju kudanya menembus hujan anak panah, mendekati binatang buas itu, dan dengan satu lemparan tombak yang sangat presisi, ia menusuk mata gajah tersebut. Gajah putih itu meraung kesakitan, berbalik arah, dan justru menginjak-injak pasukan Persia sendiri. Momen inilah yang meruntuhkan benteng pertahanan terakhir Persia dan membuka jalan bagi kemenangan mutlak kaum muslimin. Setelah kemenangan di Qadisiyah, Al-Qa'qa' terus bergerak maju menuju Madain, ibu kota kekaisaran Persia yang legendaris. Di sana berdiri Istana Putih, simbol keagungan Raja Kisra yang selama berabad-abad tak tersentuh oleh kaki penjajah. Namun di bawah kepemimpinan para kesatria yang dibentuk oleh madrasah Rasulullah, istana itu akhirnya jatuh.
Al-Qa'qa' bin Amr adalah salah satu orang pertama yang menginjakan kaki di singgasana megah tersebut. Namun menariknya, tidak ada sedikit pun rasa sombong atau keinginan untuk menjarah harta karun yang ada di sana. Beliau melihat emas dan perhiasan dunia itu dengan pandangan yang dingin, menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Inilah karakter kesatria sejati, garang di medan laga terhadap kebatilan, namun zuhud dan rendah hati di hadapan kemewahan dunia. Kepemimpinan Al-Qa'qa' tidak hanya teruji di ujung pedang, tetapi juga dalam administrasi pemerintahan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai gubernur di wilayah Armenia. Di sana, beliau membuktikan bahwa seorang militer tulen juga bisa menjadi administrator yang adil. Ketegasannya bukan digunakan untuk menindas, melainkan untuk melindungi kaum yang lemah dan memastikan hukum Allah ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia menjadi sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya karena keberaniannya dalam mengambil keputusan dan kejujurannya dalam mengelola Baitul Mal. Beliau memahami bahwa jabatan adalah beban berat yang akan ditanyakan di hari kiamat, sehingga setiap kebijakan yang diambilnya selalu didasari pada prinsip kemaslahatan umat. Namun, sejarah Islam kemudian memasuki fase yang sangat memilukan, yaitu masa fitnah besar setelah syahidnya Khalifah Utsman bin Affan. Di saat banyak orang bingung menentukan arah dan terjebak dalam kepentingan kelompok, Al-Qa'qa' bin Amr menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada kepemimpinan yang sah. Ia berdiri kokoh di samping Ali bin Abi Thalib. Bagi Al-Qa'qa', ketaatan kepada pemimpin yang telah dibaiat oleh kaum muslimin adalah kewajiban agama yang tidak bisa ditawar. Beliau menjadi pengawal setia yang terus berusaha menjaga keutuhan umat di tengah badai perpecahan. Meskipun ia terlibat dalam situasi konflik internal yang sangat menyedihkan bagi setiap sahabat Nabi, niatnya tetap satu, menjaga agar bahtera Islam tidak karam di tengah gelombang fitnah yang berkecamuk. Hikmah besar yang bisa kita ambil dari sosok Al-Qa'qa' bin Amr adalah tentang keistimewaan tunggal. Beliau mungkin tidak sepopuler Abu Hurairah dalam periwayatan hadis atau tidak sedalam Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Quran. Namun Al-Qa'qa' memilih satu bidang yang ia kuasai, seni perang dan strategi militer, lalu mewakafkan seluruh hidupnya untuk bidang tersebut demi kepentingan Islam. Ini adalah pelajaran bagi kita semua di era modern ini. Kita tidak perlu menguasai segalanya untuk menjadi bermanfaat bagi agama dan bangsa. Cukuplah kita menjadi ahli dalam satu bidang, baik itu teknologi, ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Asalkan keahlian itu kita gunakan sepenuhnya untuk membela kebenaran dan membantu sesama. Al-Qa'qa' mengajarkan bahwa profesionalisme adalah bagian dari iman. Di penghujung hayatnya, setelah masa kekhalifahan Hasan bin Ali berakhir dan kepemimpinan beralih ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Qa'qa' memilih jalan yang tenang. Ia mengundurkan diri dari hiruk-pikuk politik dan militer, lalu memutuskan untuk pindah ke tanah Mesir. Beliau menghabiskan sisa usianya dalam ibadah dan refleksi, menjauhkan diri dari gemerlap kekuasaan yang dulu pernah ia bantu bangun. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah, meninggalkan warisan berupa wilayah-wilayah yang kini mengenal Islam berkat keberaniannya. Beliau wafat dengan tenang, membawa catatan amal sebagai orang yang setara dengan 1000 pasukan. Kisah Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi adalah pengingat bagi kita bahwa setiap Muslim adalah benteng bagi agamanya. Kekuatan seorang Muslim bukan hanya terletak pada ototnya, melainkan pada ketulusan niatnya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah potret kesatria yang jujur, setia pada janji, dan tidak pernah mundur sejengkal pun dalam membela keadilan. Semoga Allah meridhoi Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dan menempatkannya di kedudukan yang tinggi di surganya. Dan semoga kita semua diberikan taufik untuk bisa meneladani keberanian dan ketulusan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pribadi yang bermanfaat dan memiliki satu keahlian yang bisa kita banggakan di hadapan Allah kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.